Kita mau dengar firman Tuhan, bagaimana tentang hati kita di hadapan-Nya. Saya selalu berbicara tentang hati. Poin ini adalah poin yang penting. Dan bagaimana hati kita di hadapan Tuhan, ini berbicara tentang jauh dan jatuh. Ada banyak orang menyangka bahwa kegiatan rohani itu sama dengan posisi hati kita di hadapan Tuhan. Ada banyak orang menyangka bahwa kegiatan rohani menunjukkan bahwa saya dekat dan melekat kepada Tuhan. Orang-orang menyangka begitu. Tapi sebenarnya apapun pekerjaan, apapun yang kita lakukan, aktivitas rohani sekalipun, di situ tidak menunjukkan tentang posisi hati kita. Posisi hati kita itu bisa berada dalam posisi yang jauh dan jatuh. Ini menjelaskan tentang peristiwa Adam dan Hawa. Saya menuliskan bahwa kejatuhan manusia yang pertama bukanlah mereka melakukan dosa, tetapi mereka menjauh darinya. Ini masalah yang harus kita hadapi, bagaimana hati kita, posisi hati kita, kondisi hati kita menentukan perjalanan rohani kita di hadapan Tuhan. Apa yang ular lakukan pada Hawa? Orang berkata, wah, di sini pertemuan ular dan Hawa ini membuat ular mulai menyiapkan satu strategi. Strateginya apa? Menarik Hawa supaya ia keluar dari kasih karunia-Nya, sehingga Hawa menjauh darinya. Disitulah perjalanan tidak dimulai dalam 1 detik. Mungkin bisa punya waktu yang panjang, bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu, sampai akhirnya Hawa keluar dari kasih karunia-Nya. Ada sebuah persahabatan yang dimulai dengan dialog kecil-kecil sampai akhirnya Hawa curhat tentang sibuknya Adam setiap hari, ngantor, pergi pagi, pulang malam. Sampai pulang di rumah pun Adam masih sibuk. Banyak dokumen, banyak catatan yang harus laptopnya juga mungkin suka error. Dan akhirnya Adam harus pergi ke toko elektronik membahas tentang laptopnya, dan Hawa itu akhirnya banyak curhat. Curhat-curhat inilah yang menyatukan persahabatan, dua hati menjadi satu. Lama-lama terjadilah sesuatu yang di luar dugaan, bahwa hati Hawa menjauh dari Tuhan. Apa buktinya Adam dan Hawa menjauh darinya? Ini sebuah pertanyaan. Adam dan Hawa mengeraskan hati ketika keduanya mencari kambing hitam. Disitulah ada bukti bagaimana seseorang mengeraskan hati ketika roh Tuhan menemplak. Ada yang salah ketika hati kita ditegur, ketika hati kita mendapatkan sebuah rema dari Tuhan, namun kita mengeraskan hati. Dan ketika Adam dan Hawa ini akhirnya jatuh, apa yang terjadi? Mereka bersembunyi. Mereka mulai takut dengan kondisi hati mereka yang merasa bersalah, takut dimarahi oleh Tuhan, takut membuat mereka menjadi gak nyaman. Ada hal-hal yang membuat mereka benar-benar, wah, perjalanan ini ternyata punya perasaan yang mengancam di antara keduanya. Lalu mereka sambil bersembunyi saling menyalahkan. Mungkin gak secara langsung, tapi dalam hati. Akhirnya disitulah Tuhan memanggil, Adam, 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 di mana engkau, Adam? Adam berpikir, loh, kok Tuhan nggak tahu aku di sini? Di sini bukan Tuhan tidak tahu. Adam tahu.
Tuhan juga tahu bahwa di sini bukan masalah tempat di mana mereka bersembunyi yang tidak diketahui. Tapi disinilah Tuhan bertanya, "Adam, di mana engkau? Adam, Adam." Ini bukan sedang petak umpet, bukan. Di sini merasakan bahwa Adam dan Hawa merasakan bahwa Tuhan menjadi pribadi yang asing. Dan keduanya juga merasa saling curiga dan menjadi pribadi yang asing satu dengan yang lain. Itulah yang membuat keduanya bersembunyi dan akhirnya pelan-pelan mereka keluar di tempat persembunyiannya. Tuhan menunggu. Tuhan nggak menyergap. Tuhan menunggu mereka keluar dari tempat persembunyian dan dengan mereka tertunduk. Lalu Tuhan bertanya, "Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu memakan buah yang aku larang?" Tuhan meminta keterbukaan. Akhirnya Adam terbuka. "Ya Tuhan, aku mengambil buah itu. Aku dan istriku memakannya. Aku minta ampun. Aku telah berdosa. Aku sebagai kepala keluarga harusnya mengatakan kepada istriku, jangan pernah memakan buah itu. Dan ketika istriku menyerahkan buah itu, seharusnya aku berkata, jangan pernah memakannya." Dengan hati remuk dan bertobat, Adam datang kepada Tuhan. Tapi kenyataannya nggak begitu. Pada saat itu Adam benar-benar menjadi pribadi yang lain. Bukan menjadi pribadi yang seperti ketika mereka belum jatuh dalam dosa. Pada saat itu Adam benar-benar merasakan dirinya nggak nyaman. Kenapa aku jadi begini ya? Kenapa aku menjadi nggak nyaman dengan Tuhan? Kenapa aku nggak nyaman dengan istriku? Akhirnya apa yang dilakukan oleh Adam? Dia menyalahkan istrinya. Wanita yang kau tempatkan, itulah yang membuat aku jatuh seperti ini. Dia yang menyeret aku. Lalu Tuhan berpaling kepada Hawa. Hawa tahu bahwa di sini dia nggak bisa lagi. Dia juga mengatakan, bukan aku Tuhan, bukan aku penyebabnya sebenarnya. Dia cari kambing hitam, ini si ular. Dan si ular akhirnya juga merasa bersalah. Lalu ular celingak-celinguk, siapa lagi yang kusalahkan? Tidak ada. Dia cuma menelan ludah. Dan dari leher ular yang panjang itu ada ludah bergerak ke bawah. Disitulah mereka dalam kondisi yang gak nyaman. Kenapa bisa begitu? Ketika mereka ini makan buah yang dilarang oleh Tuhan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sesuatu yang hitam mulai masuk ke dalam tubuh mereka. Sesuatu yang membuat mereka asing, dan itu menghitamkan hati mereka. Itulah yang terjadi. Sesuatu yang hitam yang gak pernah mereka alami sebelumnya. Dan disitulah Hawa merasa semakin bersalah karena dia dah yang pertama kali jatuh dalam dosa.